Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Nah, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Faiza, Resti, Rizka, Widya. Oke, jadi hari ini hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita untuk membiasakan membaca surah-surah pilihan dan menyanyikan lagu-lagu nasional. Kepada ketua kelas silakan dipimpin. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang sering berhutang pada temannya? Nah, kita hari ini akan membahas mengenai hutang piutang, gadai, dan hiwalah. Di sini apakah ada yang tahu apa itu hutang piutang, gadai, dan hiwalah? Nah, jadi anak-anak, materi kita pada hari ini itu akan membahas mengenai hutang piutang, gadai, dan hiwalah. Hutang piutang atau qard itu menurut bahasa artinya memutus. Nah, sedangkan menurut istilah fikih, hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwasanya ia akan mengembalikan apa yang diterimanya dengan jumlah yang sama dan sesuai dengan kesepakatan. Nah, adapun dasar hukum dari hutang piutang yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Nah, anak-anak, hukum orang yang berhutang itu mubah atau diperbolehkan, sedangkan hukum orang yang memberikan hutang itu hukumnya sunnah. Karena memberikan hutang itu termasuk menolong sesamanya. Nah, hukum orang yang memberikan hutang dan hukum orang yang berhutang itu dapat wajib apabila orang yang berhutang itu dalam keadaan sesuatu yang terdesak, dan orang yang berhutang itu hukumnya dapat menjadi haram apabila orang yang berhutang itu tersebut meminjam atau ingin berhutang karena untuk melakukan sesuatu hal yang melanggar syariat, misalnya untuk membeli khamr atau untuk berjudi. Apakah ada yang tahu apa saja rukun dari hutang piutang? Hutang piutang itu terdapat beberapa rukun. Yang pertama yaitu adanya dua orang yang melakukan akad. Yang kedua, adanya yang dihutangkan. Dan yang ketiga, ada yang tahu? Adanya jika tidak kabur. Nah, jadi rukun dari hutang piutang yaitu adanya dua orang yang melakukan akad, yaitu orang yang berhutang dan orang yang menerima hutang. Dan yang kedua itu adanya hal yang dihutangkan. Dan yang ketiga adanya sigat atau ijab dan kabul. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai gadai. Gadai adalah menjaga harta benda sebagai penjaminan atas hutang agar hutang tersebut dilunasi dan dibayarkan. Apabila orang tersebut tidak dapat membayar hutangnya atau ada alasan yang menghalanginya untuk membayar hutang tersebut. Adapun rukun dari gadai, yang pertama yaitu terdapat dua orang yang melakukan akad. Yang kedua, adanya hal yang digadaikan. Yang ketiga, ada yang hutang.
Dan yang terakhir itu adanya sigat ijab kabul. Untuk hal yang digadaikan, itu barang atau sesuatu yang digadaikan itu harus merupakan sesuatu yang berharga. Karena apabila orang tersebut tidak dapat melunasi hutangnya, barang tersebut dapat menjadi jaminan atas sesuatu yang dihutanginya. Dan yang kedua yaitu barang tersebut harus milik si penggadai. Barang tersebut harus milik si penggadai dan diizinkan baginya, bukan barang pinjaman ataupun barang curian. Dan yang ketiga, barang tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya. Karena barang atau sesuatu tersebut dijadikan sebagai jaminan atas hutangnya. Oke, nah selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai hiwalah. Hiwalah secara bahasa artinya pindah, yaitu dapat diartikan sebagai pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak ke pihak yang lain. Adapun rukun dari hiwalah yaitu adanya muhil sebagai pihak pertama. Yang kedua, adanya muhal sebagai pihak kedua. Yang ketiga, adanya muhal alai sebagai pihak ketiga. Yang keempat, adanya muhalbi atau hutang. Yang kelima, adanya sigat ijab kabul. Nah, adapun muhil atau pihak pertama yaitu orang yang berhutang. Muhil, orang yang berhutang. Yang kedua itu adalah muhal atau orang yang memberikan hutang. Yang ketiga ada muhal alaih yaitu orang yang berhiwalah. Yang keempat adanya muhalbi atau hutang, dan adanya sigat ijab kabul, ijab dari muhil dan kabul dari muhal. Konsekuensi dari hiwalah yaitu kewajiban muhil kepada muhal untuk membayar hutang dengan sendirinya menjadi terlepas atau bebas. Yang kedua adanya hak muhal untuk menuntut pembayaran hutang kepada muhal alai. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai jenis-jenis hiwalah. Apakah di sini anak-anak ada yang tahu mengenai jenis-jenis hiwalah? Oke, jika tidak ada, jenis-jenis hiwalah itu jika dikaji dari segi objek akad dibagi menjadi dua, yaitu hiwalah al-haq dan kedua yaitu hiwalah al-dain. Adapun hiwalah al-haq yaitu apabila yang dipindahkan hak menuntut hutang atau pemindahan hak, dan hiwalah al-dain yaitu apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk
pemindahan hutang atau kewajiban. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau apakah ada yang kurang paham dengan apa yang ingin dijelaskan pada hari ini? Oke, jika tidak ada, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Silahkan kalian simak dan kalian analisis mengenai isi dari video tersebut. Enak kan? Nusa, Rara, boleh bantu Uma? Iya, Uma. Iya, Uma. Uma mau dibantuin apa? Belanja ke warung ya, Uma. Iya, kebetulan minyak goreng, gula, sama garam udah habis. Nah, kalian tolong belikan di warung Pak Ucok ya. Iya. Nah, ini uangnya. Boleh jajan kan, Uma? Kalau nanti ada sisanya, boleh, Ra. Yeay! Kasih. Tunggu. Jajannya harus bagi 2 ya, Ra? Iya kan, Sa? Makasih ya, udah mau bantuin Uma belanja. Iya, Uma. Ayo, Ra. Berangkat dulu, Uma. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini minyak goreng 1 liter. Ini garam halus. Ini gula 1 kilogram. Cuman ini. Yakin kalian tidak ada yang lupa? Biasanya Uma kalian itu beli telur juga, Nyai. Nah, setelah melihat video tadi, silakan kalian analisis dan kalian simpulkan mengenai materi yang telah kalian tonton barusan. Dan dalam buku pada halaman 121, silakan kalian buka. Di situ ada beberapa pertanyaan. Silakan kalian analisis dan kalian jawab di rumah dan akan kita bahas minggu depan. Baik, karena tidak ada yang bertanya dan tadi sudah Ibu berikan tugas, di sini Ibu ingin meminta satu siswa untuk memberikan kesimpulan. Baik, silakan Eka untuk memberikan kesimpulan. Nah, benar sekali. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, kepada ketua kelas silakan pimpin doa. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu minta maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu duluan ya.